Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, 1 Tesalonika 2 ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar terhadap kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Di suatu ketika, di tanggal 31 Oktober tahun 2003, di pantai Hawaii, ada seorang gadis berumur 13 tahun yang suka sekali dan cinta dengan surfing, berselancar di atas ombak. Dia mengalami kecelakaan. Dari laut menyerang seekor ikan hiu besar, 5 meter. Dan dia harus kehilangan tangannya. Bethany Hamilton. Ini adalah kisah nyata dan sudah difilmkan dengan judul film Unstoppable. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah dia kehilangan 60% darah dari tubuhnya, dia dirawat sekian lama, dan ketika dia mulai pulih, dia ingin kembali berselancar. Keluarga orang meragukan kemampuannya, bahkan meragukan motivasinya. Apakah ini hanya untuk seperti mengobati luka di hati? Dan semua orang mengkhawatirkan dia. Bapak Ibu, dengan satu tangan tidak mudah berselancar. Karena apa yang akan membuat tubuh seimbang di atas ombak, di atas papan selancar? Tetapi kecintaan yang besar dan kesetiaannya untuk tetap berlatih, dia mampu. Di tahun 2004, dia memperoleh medali atlet yang kembali dengan luar biasa. Dan berikutnya, tahun-tahun berikutnya, dia menjadi state champion. Ini bagian kisah kehidupan. Ternyata, karena kecintaan, karena kasih yang besar, kerinduan dan kesetiaan, berita tentang dia itu menjadi menyebar dan memotivasi banyak orang untuk tidak mudah runtuh sekalipun terluka. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, jemaat Tesalonika kemungkinan adalah jemaat pertama yang dilayani oleh Paulus. Paulus dan Silas memberitakan Injil di Tesalonika. Orang Yahudi dan orang-orang Yunani mau menjadi percaya dan mau berkomitmen hidup menjadi setia kepada Kristus dan memandang Kristus sebagai Raja. Tetapi, tentara Roma melihat ini sebagai suatu ancaman karena ada raja lain yang dipuja-puji, bukan lagi Kaisar. Karena buat Romawi adalah Pax Romana, bahwa yang mendatangkan sejahtera, mendatangkan damai, dan hidup dalam kedamaian adalah Kaisar. Tapi ada raja lain. Akhirnya jemaat itu pun dianiaya. Paulus Silas pun diusir dan dianiaya di Tesalonika. Tetapi apa yang terjadi? Dari tempat lain, Paulus mendapat berita dari Timotius bahwa jemaat ini tetap bertumbuh, bahkan tetap setia, sekalipun penuh luka dan dianiaya. Wow, mari kita lihat Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Kasih kepada Allah bukan karena mereka bisa mengasihi Allah atau gereja mengasihi Allah, tetapi bukankah kasih adalah karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kasih itu yang membuat mereka tetap bertahan, sekalipun mungkin kehilangan ini itu, terluka. Demikian juga Paulus. Bahkan ayat hari ini mengingatkan atau mengajarkan kita bahwa Paulus memberitakan Injil kepada jemaat di Tesalonika dengan kasih yang penuh. Bukan sekedar mau membagikan Injil supaya orang menjadi percaya saja kepada Kristus, tapi mereka juga mau membagikan hidupnya bagi gereja di situ. Kekuatan kasih itu sangat besar. Dan perubahan besar memilih hidup kudus, hidup dalam kasih.
itu akan menguatkan pengharapan dalam penantian akan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita terluka, akan mungkin kehilangan. Sebagian orang mengatakan, apa gunanya beriman? Apa gunanya Tuhan? Mana Tuhan menolong saya? Tetapi kalau kita ingat kasih Tuhan dan miliki kerinduan dan mengasihi Tuhan, itu akan menjadi kekuatan buat kita. Kasih Tuhan itu sendiri yang akan mengajarkan kita untuk tetap berpengharapan dan membagikan kasih itu, sekalipun mungkin dilukai. Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan, inilah kekuatan rahasia iman kekristenan, bahwa Kristus Yesus yang mengajarkan kita dan memberi teladan kepada kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ternyata kasih Tuhan saja yang membuat kita dan teladan dari orang-orang yang mengenal kasih Tuhan, yang mengalami kasih Tuhan, itu yang akan membuat kita tetap kuat untuk berpengharapan sekalipun di tengah bencana, di tengah ketidakpastian, di tengah ketidakberdayaan. Tetapi kasih yang akan memampukan kita untuk hidup tetap dalam kasih, dalam kekudusan, dan di dalam pengharapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, mari tetap berpengharapan kepada Kristus. Dia pernah datang menjadi manusia dan menjawab semua pengharapan orang yang menantikan Mesias, menantikan perubahan kehidupan. Dan Yesus ajarkan, yaitu cinta kasih itu sendiri. Tetap teguh di dalam Tuhan. Lukamu, penderitaan kita, kesusahan kita, tapi kasih Tuhan yang ada pada kita, dan kita balas dengan kasih kepada Tuhan dan melayani sesama, itu akan menguatkan banyak orang dan mengubahkan dunia ini sampai Kristus datang. Tetap setia dalam pengharapan. Shalom.